Baik, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini, di sore hari ini, saya berada di Desa Regnamo. Ini masuk kecamatan Amabi Oeveto. Oh iya, Desa Regnamo ini masuk dalam kecamatan Amabi Oeveto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kanan saya ada Bapak Kepala Desa Regnamo. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya. Bagaimana kabar? Kabar baik. Iya, nanti sebentar Pak Desa akan memperkenalkan nama dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebentar akan saya share. Pemirsa, di kesempatan ini memang kami by design berada di lokasi. Lokasi yang kita lihat ke belakang ada antusiasme dari masyarakat yang mereka boleh dapat mengerjakan. Pengerjaan apa, dari mana dananya, sumbernya nanti sebentar akan dijelaskan oleh Pak Desa. Pak Desa, boleh memperkenalkan nama terlebih dahulu kepada pemirsa Suara Harapan? Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Augusto Fernandes, Kepala Desa Regnamo, Kecamatan Amabi Oeveto, Kabupaten Kupang. Ya. Oke, itu Pak Kepala Desa punya nama. Dan Pak Desa izin. Siap. Ini di belakang kita nih ada apa sebenarnya Pak Desa, dan mungkin nanti sebentar akan menjelaskan lebih detail terkait dengan kegiatan sore hari ini. Namun untuk di tahun 2025 Pak Desa, apa yang Pak Desa bersama dengan BPD, bersama dengan seluruh masyarakat konsepkan untuk membangun di wilayah Pak Desa? Silakan Pak Desa. Baik, terima kasih. Izin saya sementara berada di lokasi pekerjaan Jalan Kerabat. Perlu saya menjelaskan bahwa di tahun anggaran 2025 kita di Desa Regnamo lewat musyawarah mufakat ada beberapa kegiatan di 4 bidang besar yang mana akan dieksekusi di tahun ini. Yang pertama pemerintahan, kedua pembangunan, ketiga pemberdayaan, keempat adalah pembinaan. Nah, sementara yang berada di belakang saya ini adalah bidang pembangunan, yang mana disepakati secara musyawarah mufakat masuk diuji peringkingan sehingga dia dieksekusi pada tahun ini, yaitu Jalan Kerabat, tepatnya di Dusun 3 RT 10, 11, 12, kurang lebih 4 RT yang pemanfaat jalan ini, dan sumber anggaran dari dana desa dengan nilai 199 juta lebih. Di dalam anggaran itu ada dirincikan seperti yang di dalam RAP, yaitu ada biaya penyerumpingan material dan biaya upah kerja dan biaya pembelanjaan atau sewa alat dan bahan. Sewa alat. Ini yang para pekerja ini dari mana Pak Desa? Para pekerja adalah pemanfaat jalan yang tersebar ada di 8 RT. Jadi mereka adalah bagian dari masyarakat Regnamo? Iya, mereka adalah bagian masyarakat Regnamo yang mana mereka sudah usulan juga dari mereka, dan yang kerja ini juga istilahnya padat karya tunai, yang dikerjakan adalah mereka sebagai pemanfaat di jalan, khususnya Jalan Kerabat ini. Oke, jadi dana desa ini digelontorkan dari pemerintah pusat kepada desa dan dikelola kembali oleh masyarakat desa. Jadi pertumbuhan ekonomi roda berputar. Kurang lebih seperti itu. Ada penambahan income. Ya, jadi tentu kenapa harus dikerjakan oleh penduduk asli desa, karena tadi tujuannya adalah padat karya, uangnya tidak bisa dikeluar dari desa, tentu uangnya akan beredar terlebih kepada orang-orang miskin ekstrim yang kuat kerja, mereka bisa mendapatkan upah dari pekerjaan ini. Boleh tahu berapa banyak pengerja yang bekerja di sini Pak Desa, kurang lebih saja? Daftar pemanfaatnya atau pekerja ini kurang lebih 20 orang. 20 orang mereka mengerjakan? Ya, ada tukang, ada 3 orang, yang lain adalah buruh kasar. Buruh kasar. Ya, tentu dengan kesepakatan bersama upah itu Pak Desa. Nah, Pak Desa, selain dari infrastruktur ini, apa lagi yang dibangun di tahun 2025? Baik, selain infrastruktur Jalan Kerabat ini ada jalan tanah menjadi sertu, nilainya 201 juta, ada mungkin balihonya sebentar lagi teman-teman TPK pasang. Terus rumah layak huni ada 5 unit dengan nominal 1 unit rumah 10 juta, dan 5 rumah 50 juta, ditambah dengan sumur bor 1 berada di Dusun 5 dengan nilainya 79 juta. Jadi untuk program pembangunan ini
digali, diserap dari bawah. Ya, baik. Metodenya seperti apa? Baik, tahapan proses sampai dengan pekerjaan jalan adalah kita melakukan musyawarah di bulan Oktober tahun kemarin. Oh. Dari musyawarah itu nanti kita mengambil semua usulan dari tiap-tiap dusun. Setelah itu kita bersama dengan kecamatan, desa, pendamping, kita melihat dari usulan ini mana yang menonjol, mana yang prioritas. Nanti kita uji perankingan untuk masuk diprioritaskan. Gitu. Dan ini ya, yang masuk salah satu perankingan ini nomor satu, maka memang ini kebutuhan paling sangat dibutuhkan. Ya, karena ini memang kalau ketika musim hujan tidak bisa dilewat, karena di sini ada kurang lebih 400 kepala keluarga yang ada di 8 RT. Lebih banyaknya ke ibu-ibu hamil ketika mereka harus cepat keluar karena otot tidak bisa masuk mobilnya karena tidak akses infrastrukturnya ya. Oke, Pak Desa. Pertanyaan berikut. Dana desa. Pak Desa izin seberapa lama Pak Desa? Saya mau masuk 2 periode. Oh, mau masuk 2 periode. Sudah 2 periode? Sudah 2 periode tahun ketiga. Periode kedua di tahun ketiga. Oke. Pertanyaan Pak Desa. Sejak dana desa digulirkan untuk pemerintah desa mengelola, ada tidak asas manfaat dari dana desa ini menurut pengamatan Pak Desa? Ada tidak perkembangan? Baik, terima kasih terkait dengan sejak diadanya dana desa, khusus di saat periode pertama saya, memang dana desa ada dampaknya kepada masyarakat. Contoh kita 3 tahun berturut-turut yang seharusnya saluran irigasi itu susah dijangkau, kita 3 tahun berturut-turut kita membangun saluran irigasi dalam nomenklatur ketahanan pangan dan hewani. Bersyukur bahwa 3 tahun terakhir pula masyarakat mendapatkan hasil panen yang cukup memuaskan. Terus selain itu juga ada pembangunan rumah layak huni. Setiap tahun bergulir? Setiap tahun ada 5 unit. Nah, itu cukup membantu. Lalu akses jalan, pembangunan tempat-tempat posyandu itu juga tetap jalan. Terus ada posyandu yang berintegrasi dengan PAUD. Jadi sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Dana desa ini digulir. Ya, silakan. Sangat bermanfaat. Akan tetapi memang tidak semua kebutuhan di lingkungan ini bisa menjawab dengan keterbatasan dana tadi. Karena memang punya keterbatasan terus menjadi skala prioritas tentu. Nah, sistem pengelolaan manajemen yang diterapkan di desa Regnamo ini seperti apa? Transparansinya seperti bagaimana? Ya, baik. Jadi sistem pengelolaan terkait dengan sampainya eksekusi, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, tentu kita melakukan musyawarah, kita akan menggali aspirasi kira-kira apa yang kita duduk bersama dan apa yang kita kerjakan. Lalu di dalam musyawarah itu pun tidak ada kita punya kepentingan, tetapi kita disepakati bersama mana yang prioritas itu akan kita eksekusi. Sampai dengan contoh kita nilai uang itu juga kita ditampilkan, bahkan ada rap juga kita sebarkan di pekerja. Lalu semua contoh lelang itu juga teman-teman TPK berdasarkan harus mengundang 2 CP, kalau 3 CP itu apabila nilainya 200. Di atas 200, kalau yang 200 ke bawah tentu teman-teman TPK harus handle. Ya, mereka bersurat memberikan pengumuman, lalu datangkan CV untuk mereka memberikan penawaran yang masuk kriteria, dalam hal ini terendah dan memenuhi, baru akan dipakai. Wow, keren. Pak Desa, terakhir ya Pak Desa. Pak Desa sudah memasuki periode kedua, tahun keberapa? Ketiga, memasuki tahun ketiga. Pesan untuk masyarakat Desa Regnamo. Jadi baik, pesan saya yang pertama, saya terima kasih kepada media Suara Harapan dengan kehadiran di tengah-tengah ini bisa membantu memberikan informasi. Mungkin kita keterbatasan, mungkin informasi mungkin lewat kesempatan ini membantu untuk menyampaikan informasi. Lalu harapannya kepada keluarga besar yang di Regnamo, tentu kita sangat mendukung, sangat komunikasi
terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kita punya desa. Kalau toh memang ada hal-hal yang merasa bahwa tidak berjalan efektif, mari kita saling komunikasi untuk kita melihat kendala dan kesalahannya itu di mana. Gitu. Baik, pemirsa, kita telah mendengar apa yang disampaikan, dipaparkan oleh Bapak Desa, bahwa Pak Desa tidak anti kritik. Ya. Pak Desa membuka ruang, memberi diri karena melayani. Oleh karena itu membuka diri untuk kepada masyarakat. Ketika ada hal-hal yang mungkin tanda petik keganjalan, langsung dikomunikasikan. Dan itu tidak menutup diri terhadap pelayanan. Dan karena itu apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Regnamo menjadi cerminan bagi desa-desa yang lain bahwa transparansi dalam pengelolaan manajemen keuangan dana desa itu perlu ditingkatkan dan perlu difungsikan semaksimal mungkin berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgen, kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting untuk keperluan dari seluruh masyarakat yang ada di Desa Regnamo. Sebagai contoh yang telah dilakukan oleh Pak Desa, infrastruktur jalan telah dibangun. Ada apa? Jalan Rabat, ada Jalan Sertu, Rumah Layak Huni. Rumah Layak Huni ini kurang lebih sudah berapa banyak Pak Desa? Ditambah dengan APBD 2 sudah mau 100. Pemirsa, inilah kolaborasi yang baik. Jadi tidak murni dana desa dipakai untuk rehab rumah, tapi bangun mitra dengan APBD, dengan pemerintah yang lebih di atas, untuk mendatangkan berkat bagi masyarakat. Kurang lebih 100 unit telah, wow, luar biasa, tidak bisa mengungkapkan. Ini satu yang ini. Oh iya, satu di sebelah situ. Nanti sebentar kita akan lihat boleh hasil karya rekam jejak yang telah dilakukan, dikerjakan oleh pemerintah desa, dalam hal ini kepemimpinan Bapak Desa Regnamo. Mari kita belajar hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari desa-desa yang lain untuk kita bawa dan kita terapkan di tempat pelayanan kita masing-masing. Karena itu tetap semangat Pak Desa. Mungkin mau closing statement atau pas? Wah, terima kasih Pak Desa buat dedikasinya. Sampaikan salam hormat buat teman-teman aparat, buat keluarga besar yang ada di Desa Regnamo. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak Kepala Desa dari Desa Regnamo, Kecamatan Amabioveto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Yupiter Leonati. Tuhan Yesus memberkati keluarga besar yang ada di Desa Regnamo, memberkati Kabupaten Kupang agar mimpi menuju Kabupaten Kupang Emas itu boleh dapat dicapai dengan peran kita masing-masing. Ikuti, kita akan lihat rumah-rumah yang telah dibangun oleh pemerintahan desa, dalam hal ini Bapak Desa bersama dengan aparat. Demikian dari saya Yupiter Leonati. Terima kasih Pak Desa sekali lagi, Tuhan memberkati.